Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoek Horgrogne yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Nah, ini harus baca. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya langsung ngegas. Saya tidak terlalu confident juga, mungkin Bapak sekalian sudah baca buku ini. Tapi kemudian ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam jangan sampai diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Dan orang Hindu juga diketemukan, kalau orang Hindu diperkenalkan dengan cita-cita politik, mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoek Horgrogne yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company. Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan bertemu dengan berbagai kelompok-kelompok dengan berbagai tujuannya. Ada Hizbut Tahrir yang berusaha menyuarakan berbagai gerakan-gerakan politik abad pertengahan kepada kita. Kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha menyeret kita bahwa sistem politik abad pertengahan adalah yang paling ideal untuk dilakukan kita hari ini. Satu postulat utama dari kelompok ini adalah berusaha menggiring kita kepada berbagai sejarah masa lalu sebagai sejarah yang paling ideal untuk diterapkan hari ini. Ini pola dari kelompok sayap kanan. Tapi apakah kemudian operasi-operasi intelijen barat bermain di sini? Bermain. Mulai dari sejak kemerdekaan Saudi Arabia berusaha melepaskan diri dari Kekaisaran Utsmani. Berbagai negara barat sudah melakukan operasi intelijennya di Saudi Arabia, yang kemudian menciptakan satu paham yang bernama Wahabisme. Wahabisme ini kemudian yang menjadi alat untuk menyuarakan berbagai kepentingan barat, untuk menandingi dari berbagai ideologi kiri yang berusaha digelontorkan oleh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan PBS. Yang membiayai gerakan-gerakan Wahabisme untuk dieksportasi paksa ke berbagai negara ini, dibiayai oleh Amerika dan juga Eropa. Ini diakui.
Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang ditulis oleh Philip Hurihiti ini kemudian dipakai oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik global maupun regional hari ini di berbagai negara. Saya sudah ke Mogadishu, Pak. Saya sampai hari ini masih menjadi advisor untuk kontraradikal pemerintahan Somalia. Di sana kita bisa merasakan satu negara yang berpaham Wahabi bisa berperang dan tidak berkesudahan sampai hari ini. Setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia, setengahnya dikuasai oleh kelompok pemberontak yang bernama Al-Shabaab. Pahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulama Somalia ini adalah lulusan Mekah dan Madinah, tapi mereka berbeda kepentingan politik. Politik juga yang memecah belah siapapun. Bukan hanya karena dalam konteks berbeda keimanan, bahkan yang sama keimanan, sama tafsir, sama mazhab, bisa juga saling mengkafirkan dan saling membunuh satu sama lain karena persoalan politik. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Philip Hurihiti menulis, orang Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena apa? Orang Kristen berusaha dijauhkan dari berbagai kepentingan politik karena apa? Hindu juga dijauhkan dari berbagai kepentingan ilmu pengetahuan karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini menjadi medium penting bagi siapapun yang ingin menguasai dunia. Islam pernah mengalami ini pada abad pertengahan. Keilmuan Islam dipakai sampai hari ini. Dipakai, Pak. Bapak kimia modern itu sampai hari ini Jabir Ibnu Hayyan yang menemukan teori pertama tentang oksidasi dan fermentasi. Ini orang Islam. Yang menemukan angka 0 dalam matematika itu namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam, Pak, yang kita pakai hari ini. Kalau kita tidak mengenal angka 0, kita tidak menemukan -1, -2 dan half number antara positif dan negatif. Lalu kemudian Ibnu Sina menemukan teori-teori kedokteran dan juga Ibnu Khaldun menemukan teori-teori ekonomi yang kemudian dikutip oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Dipakai juga oleh Adam Smith untuk teori kapitalisme permodalan yang disalurkan kepada berbagai warga negara untuk mengaktifkan kelompok-kelompok menengah. Dan juga dipakai oleh John Locke dan John Maynard untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor, memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini enggak salah, Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya sering digugat. Ketika saya ada di YouTube, silakan ditonton di dalam Akbar Faisal Uncensored dan juga bersama Ahmad Sahal, saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Dan semua nabi termasuk Yesus, David, Moses, semua tidak punya kesalahan-kesalahan yang bersifat, yang berakibat terhadap implikasi dosa. Ini keyakinan kita, Islam mengakui ini. Kita tidak usah bahas soal itu. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam, Pak. Padahal ini cucu Nabi. Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, 2 cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada 2 cucunya. Tapi karena persoalan politik, kedua-duanya dibantai. Nah ini karena apa? Karena politik, Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini. 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Kalau sudah persoalan politik, Pak,
mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Dan orang Kristen kemudian juga terpecah belah di Eropa. Sampai kemudian ke Kekaisaran Bizantium. Dan mereka terlibat dalam perang-perang sesama orang Kristen di Armenia. Sampai hari ini mereka masih berperang di Nagorno-Karabakh. Karena persoalan apa? Politik. Nah, ini kemudian yang membawa kita ke alam modern hari ini, yang meluluh lantakkan semua negara, konflik di semua negara adalah persoalan politik. Makanya politisasi agama ini adalah musuh semua agama. Dan kemudian kita membuat kesimpulan yang sama dengan beberapa akademisi seperti Daniel Kohler, Scott Atran, Farah Pendith, Elena Gruening, semua punya kesimpulan yang sama. Bahwa terorisme has no religion. Terorisme itu tidak ada agamanya. Kalau kemudian ada orang melakukan aksi teror kemudian mengatasnamakan agama, ya. Tafsir-tafsir agama yang diselewengkan inilah kemudian yang menjadi penegas dan alat legitimate melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Dan kembali kepada kesimpulan saya yang paling awal bahwa karena semua kejahatan yang diatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Nah, mengapa kemudian agama ini selalu menjadi sasaran alat penunggangan dari berbagai aksi ekstrim dan teror ini? Karena 3 hal. Agama berbasis dogma. Percaya, nggak percaya, harus percaya. Ini menarik, Pak, buat kelompok-kelompok teror. Yang kedua adalah kemartiran. Semua agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu berjuang untuk memperjuangkan agamamu, maka kamu akan masuk surga otomatis. Semua agama punya konsep ini, Pak. Yang kalau di dalam Islam disebut syahid, jihad, mujahid, dan sebagainya. Istilah-istilah ini kan familiar sekali. Di dalam Kristen juga konsep-konsep kemartiran juga dikenal, di Hindu, di Buddha juga. Di dalam Katolik juga. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman. Messianic belief. Semua negara punya ini. Semua agama punya ini. Nanti kelak menjelang hari kiamat hanya agamamu yang akan berkuasa dan semua agama, pemeluk agama lain akan tunduk kepadamu. Semua punya keyakinan ini. Imam Mahdi, the Savior dan sebagainya. The Messiah. Semua agama punya konsep ini. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara.